Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidzawil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu daimul mulki was sultan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min naw'il insan. Nabiyyun rafa'allahu bihil haqqa hatta tadha wastaban. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahil mannan. Al-qail fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Mari kita awali khutbah pada siang hari ini dengan kalimat syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat bisa berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa meneladaninya. Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban bagi kami sebagai khatib untuk senantiasa meningkatkan diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebab hanya dengan takwa kita akan selamat, dan dengan takwa pula amal ibadah kita akan diterima di sisi Allah, termasuk puasa yang kita lakukan di bulan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tanpa terasa hari demi hari telah berlalu dan kini kita memasuki separuh akhir bulan Ramadan. Waktu berjalan begitu cepat, sementara kesempatan belum tentu terulang kembali. Maka sudahkah kita melakukan refleksi agar sisa Ramadan tidak berlalu sia-sia, melainkan benar-benar membentuk pribadi yang lebih peduli dan peka serta lebih ringan tangan dalam membantu sesama. Mari di separuh akhir bulan Ramadan kita tanyakan pada diri sendiri,
sudah sejauh mana puasa yang kita jalani dapat meningkatkan ketakwaan, dan sejauh mana ketakwaan itu bisa meningkatkan kepedulian sosial kita kepada sesama. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa takwa tidak hanya bermakna orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, tetapi juga peka terhadap penderitaan orang lain, ringan tangan untuk membantu, dan tidak pernah merasa cukup beribadah sebelum ia berbagi kebahagiaan dengan sesama. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemerawatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa kebaikan itu tidak hanya berhenti pada simbol-simbol ibadah saja, tetapi memiliki cakupan yang sangat luas, dan diantaranya adalah kesediaan mengeluarkan harta yang kita cintai untuk kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, para peminta-minta, dan untuk membebaskan hamba sahaya, sebagaimana tertera pada frase ayat wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba di atas. Sidang Jum'ah rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Marah Labid jilid 1 halaman 57 menjelaskan bahwa yang dimaksud memberikan harta atas dasar cintanya adalah ketika seseorang tetap mau menginfakkan hartanya dalam keadaan ia sendiri masih mencintai harta itu. Ia juga masih dalam keadaan sehat dan masih memiliki keinginan panjang untuk hidup. Namun, justru dalam kondisi seperti itulah ia mampu mendahulukan kerabatnya, terutama yang membutuhkan, anak-anak yatim yang kekurangan, orang-orang miskin, musafir yang kehabisan bekal di perjalanan, serta mereka yang terpaksa meminta karena himpitan penderitaan. Inilah bentuk kepedulian sosial yang lahir dari ketakwaan sejati. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari kita lakukan refleksi atas puasa yang sudah kita jalani ini. Sudahkah hal itu mampu meningkatkan ketakwaan kita sehingga muncul rasa peduli dan ringan tangan membantu sesama? Jika sudah, mari kita teruskan kebiasaan baik ini, tingkatkan lagi amal sosial kita, dan jadikan sebagai bagian dari karakter iman kita. Tetapi jika tidak, mari mulai sejak saat ini untuk lebih peduli dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan, karena sesungguhnya ketakwaan yang sejati akan lahir dari hati yang tulus dan tindakan nyata, dan itulah yang akan menuntun kita menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa dan diridhoi Allah sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya di atas.
Sebenarnya ada banyak sekali amal-amal berupa kepedulian sosial yang dapat kita lakukan. Misalnya memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, menyiapkan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, menyantuni janda dan lansia yang hidup sendirian, melunasi utang orang yang benar-benar kesulitan, membantu biaya pengobatan mereka yang sakit, memberi pakaian yang layak pakai, dan hingga sekedar menyisihkan sebagian rezeki untuk musafir yang kehabisan bekal. Bahkan senyuman yang tulus menenangkan hati yang gelisah, menjenguk orang sakit dan mendoakan saudara kita tanpa pengetahuannya pun termasuk bentuk kepedulian sosial yang bernilai ibadah. Semua itu adalah jalan-jalan kebaikan yang terbuka lebar, tinggal sejauh mana kita mau melangkah dan mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah Jumat tentang refleksi puasa dan kepedulian sosial ini kami sampaikan. Semoga menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semuanya untuk terus menanamkan dan mengamalkan amal-amal sosial. Karena amal sosial yang kita lakukan tidak hanya mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mempererat tali silaturahim dan menebar kasih sayang antar sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu hadza wastaghfirullah li wa lakum walil muslimin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.